Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Trisdewa Budi, Ketua Jaringan Muda Ketahanan Nasional. Generasi muda memiliki peranan penting dalam menangkal paham radikalisme. Peranan penting tersebut diantaranya dengan terlibat dalam menyebarkan narasi kedamaian dan kebinekaan di Indonesia. Paham radikal memang menyasar anak muda, di mana kelompok radikal seakan mengetahui celah anak muda yang merasa resah dengan keadaan, lalu hadir menawarkan solusi dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga penting bagi generasi muda untuk memiliki atau menjadi tameng terhadap radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan doktrin atau praktek yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrim, di mana radikalisme juga bisa diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat. Paham radikal bisa disebarkan dengan cara mempengaruhi pemikiran orang lain. Isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang merajalela di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal seperti agama, ekonomi, atau pendidikan, tetapi ada faktor lain yang berperan atau memicu terjadinya intoleransi dan radikalisme. Berbagai langkah dilakukan pemerintah dari hulu hingga hilir untuk mencegah dan menanggulangi radikal dan intoleransi secara komprehensif. Penguatan criminal justice respon terhadap isu kontra terorisme dengan pengesahan dan penerapan sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang Rencana Aksi Nasional 2021 tentang pencegahan dan pemberantasan ekstremisme berbasis kekerasan menuju terorisme. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan deradikalisasi. Upaya deradikalisasi pemerintah tidak cukup hanya menyasar kepada mantan napi teroris, karena bahaya intoleransi dan radikalisme terhadap persatuan kesatuan negara perlu disosialisasikan secara penuh kepada masyarakat. Deradikalisasi adalah cara tanpa kekerasan untuk mencegah pemikiran radikal dengan meningkatkan berbagai aspek, misalnya pemahaman agama, keadilan, dan ekonomi yang melibatkan masyarakat. Jika masyarakat tidak ingin gerakan kontra radikalisme dan terorisme hanya menjadi retorika, maka harus membekali sekolah dengan materi-materi intoleransi, anti-radikalisme, dan terorisme yang selama ini menjadi lahan subur kebencian. Upaya deradikalisasi lebih menitik beratkan pada pendidikan siswa dan siswi pelajar karena secara psikologis tidak stabil atau masih mencari jati diri dan mudah terindikasi atau mudah terkontaminasi menjadi fanatik. Upaya mencegah dan merespon intoleransi dan radikalisme di Indonesia membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Kerjasama antara lain melalui kementerian atau lembaga, organisasi masyarakat, ormas, dan seluruh komponen masyarakat. Antisipasi terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dimulai sedini mungkin dari pendidikan anak usia dini hingga usia pendidikan tinggi, di mana generasi muda yang sedang memasuki fase pencarian jati diri kemungkinan akan dengan mudah tenggelam dalam narasi yang berujung pada doktrin radikal. Doktrin radikal yang meruntuhkan nilai kebangsaan seperti menganggap Pancasila itu tauhid, mengajak untuk membenci demokrasi, dan yang paling parah merekrut generasi muda untuk ikut berperang dengan alasan atas nama jihad agama. Pemuda adalah harapan bangsa karena di pundak mereka lah berada tanggung jawab akan membangun negara, serta mereka lah juga akan menjadi calon pemimpin-pemimpin masa depan. Menjadi pemuda berarti wajib untuk menghabiskan waktu dengan sesuatu yang positif. Kebinekaan dan toleransi yang ada menjadi penting untuk dijaga agar tidak berkembang baik menjadi intoleransi dan radikalisme. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan musuh bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi dan konsensus dasar negara, yaitu Pancasila. Upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme,
berpikiran terbuka dan toleransi, waspada terhadap provokasi dan hasutan berjejaring, dan mengikuti komunitas perdamaian. Dan tentunya upaya untuk membendung meluasnya dampak negatif pemikiran radikal tersebut terhadap generasi muda salah satunya adalah dengan mengkampanyekan penggunaan media sosial media yang sehat dan bermanfaat, termasuk dengan melawan ujaran kebencian, kabar bohong, dan muatan konten negatif lainnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.